Sadarkah saudara, manage well memungkinkan saudara live well. Ketika saudara bisa mengelola dengan baik, disitulah engkau bisa hidup dengan baik. Manajemen punya peranan yang sangat besar saudaraku di dalam sebuah rumah tangga. Saya banyak berjumpa dengan mismanagement di dalam, karena kita banyak ini nanti berbicara mengenai keuangan ya saudaraku. Saya melihat ada banyak mismanagement karena tidak pernah diatur pos-posnya. Jadi seringkali saudaraku akhirnya pada saat sesuatu yang tidak terduga muncul, we are not ready. Kita nggak siap, akhirnya kolaps. Mismanagement bukan hanya di dalam keluarga, bukan hanya keuangan. Tapi sering saya juga melihat mismanagement pola asuh anak. Berapa banyak bukan karena orang tua nggak sayang loh saudaraku. Justru karena terlalu sayang nggak bisa disiplin. Akhirnya kewalahan, nggak bisa menghandle anak akhirnya. Saya juga melihat bukan hanya nggak disiplin, seringkali kadangkala the absence of parents. Pastor saya kan bukannya tidak bersama dengan anak-anak. Tapi saya memperhatikan ya saudaraku dalam kehidupan saya sendiri. Ketika anak-anak masih kecil, kita tuh biasanya terus ada bersama dengan mereka karena kebutuhan mereka, kehadiran orang tua secara fisik masih besar sekali, saudara. Tapi and then sampai di satu titik anak-anak itu bertumbuh remaja. Bertumbuh jadi anak muda, youth. Kalau kita nggak hati-hati, kita merasa kita berpikir ini anak-anak udah gede. Mereka udah bisa apa-apa sendiri. Kita satu rumah, tapi actually we don't know what's going on dengan anak-anak. Di titik itu, anak-anak itu mengalami melalui fase kehidupan yang tanpa kita sadari, satu rumah tapi kita tidak ada di satu fase. Begitu kita melihat perubahan dalam diri anak-anak kita berpikir, kok sekarang anak saya beda? Beda dari yang kapan? Kita masih memandang mereka ada di fase yang we are there. But they are no longer there. Kalau nggak hati-hati akhirnya kita nggak bisa menghandle anak kita. Satu yang harus saya sampaikan, PR yang tidak saudara selesaikan hari ini akan menjadi PR masa depan. Yang jadi masalah ketika itu sudah menjadi PR masa depan, mungkin tingkat kesulitannya jauh lebih daripada sekarang. My point, saudara. Poin saya. Manage well, live well. Saya ingin mengajak saudara untuk melihat betapa pentingnya manajemen. Karena seringkali kadang kita sebagai orang Kristen kalau enggak hati-hati kita curang. Kita bergantungnya hanya pada belas kasihan Tuhan aja, tapi tidak melakukan bagian kita. Sedikit-dikit serahkan Tuhan. Sedikit-dikit serahkan Tuhan. Enggak salah sih saudara. Tapi Tuhan juga gantian tanya. Kayaknya yang ini bagian kamu deh. Kenapa diserahin ke saya? Saudara bisa mengerti yang saya maksudkan? Ada satu ayat yang bisa menggambarkan apa yang saya katakan, Pak. Kita lihat yuk, Kejadian pasalnya yang kedua, ayatnya yang kelima. Belum ada semak apapun di bumi. Belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Pertanyaannya saudaraku, pada saat ayat ini ditulis di Kejadian 2 ayat 5, bumi dan seisinya sudah selesai diciptakan belum? Sudah. Tapi ayat ini mengatakan belum ada semak apapun di bumi. Belum timbul tumbuh-tumbuhan. Kalau saudara melihat lagi, hari kesekian tumbuhan itu sudah diciptakan.
Saudara bisa mengerti maksud saya? Kok bisa belum ada? Lihat saudaraku. Dalam diri saudara di tempat ini, Tuhan sudah memberikan. Tidak ada satupun dari saudara dibiarkan tangan kosong. Saudara dibekali dengan semua yang saudara butuhkan untuk berhasil. The DNA to be great is in you. Tapi ternyata ayat ini membukakan kepada kita pertumbuhan datangnya dari Tuhan. Jangan pernah lupakan itu. Belum ada. Karena Tuhan belum menurunkan hujan. Kadang sebagian dari kita merasa bisa tanpa Tuhan. Kita jalan, kita kerja keras. Tapi kita lupa, faktor terbesar tidak bisa tanpa Tuhan. Yang jadi masalah saudaraku, ada satu ekstrim berikutnya lagi. Gak bisa tanpa Tuhan, akhirnya kita gak ngelakuin apa-apa. Tapi ayat ini mengatakan belum turun hujan dan apa Bapak Ibu? Belum turun hujan dan tidak ada manusia yang mengerjakannya. Ternyata saudaraku, Tuhan saudara sekalipun dia bisa, dia tidak mau bekerja sendiri. Dia menantikan saudara. Dia mau bekerja sama dengan saudara. Dia mencari orang-orang yang bisa mengelola. Bahasanya lain mengelola itu apa tuh saudara? Manage. Hari ini dibuka lowongan saudaraku, Tuhan mencari manajer-manajernya Tuhan. Berapa banyak di tempat ini yang mau dipakai jadi manajer-manajernya Tuhan? Oh, boleh saya dengar aminnya yang paling keras. Sekalipun Tuhan bisa, Tuhan mau pakai saudara. Itu sebabnya hari ini saya mau mengajak saudara melihat betapa pentingnya manajemen. Sekalipun Tuhan sudah berikan, kalau tidak dikelola, tidak akan tumbuh. Pertanyaannya sekarang, what is management? Apa itu manajemen? Apa sih manajemen? Saya akan pakai perkataan saya dengan simpel aja saudara. Penggunaan yang efektif dan efisien dan maksimal dari setiap sumber daya yang ada. Seperti saya katakan tadi, setiap dari kita tidak dibiarkan tangan kosong Pak. Dalam diri kita itu ada material dasarnya. Sumber daya macam-macam, sumber daya apa saja saudaraku? Ada sumber daya manusianya, apalagi? Finansialnya, apalagi? Waktu, apalagi? Talenta gift yang ada di dalam diri saudara. Sumber daya macam-macam. Yang namanya manajemen adalah bagaimana saudara menggunakan semua sumber daya yang ada di tangan saudara semaksimal mungkin, seefektif mungkin untuk mencapai visi dan menghasilkan nilai tambah. Itu manajemen. Pastor, apakah ada ayatnya di dalam Alkitab? Surprisingly, Tuhan kita, Tuhan yang sangat concern dengan manajemen. Saudara masih ingat kisah 1, 2, 5 talenta? Masih ingat ya? Saudara, oke. Yang 1 talenta dikasih. Oke? Apa yang dilakukan? Dikubur. Oke, so nothing be done. Oke. Yang 2 dan 5 talenta apa yang dilakukan? Dikelola sehingga 2 jadi 4. 5 jadi 10. Perhatikan ini. Jangan sampai ada anak Tuhan yang hanya mengenal sebagian dari karakter Tuhan saudara. Kalau enggak hati-hati banyak dari kita hanya kenal sebagian dari karakternya Tuhan. Saya tanya,
Yang satu tadi dikubur, apa yang Tuhan lakukan? Apa? Dipecat katanya. Loh, sekarang to be honest, diambil artinya apa? Kalau diambil artinya apa? Sekarang saudara dikasih kepercayaan, kepercayaannya diambil artinya? Ya sudah toh. Katanya kasih, Pastor. Banyak dari kita kalau enggak hati-hati, kita hanya mengenal sebagian sisi dari karakter Tuhan kita. Boleh enggak saya ngomong gini? Ternyata manajer yang buruk dipecat. Loh, enggak enak saudara. But that's the reality. Kata diambil itu kan halusnya aja toh. Nah kalau mau to the point ya dipecat. Pertanyaan saya, yang satu talenta dikasih ke yang mana? Pastor, kasihan. Harusnya kasih yang 2. Masih sedikit. Banyak di antara saudara berpikir Tuhan saudara hanya all loving. Dia bukan hanya Tuhan yang all loving. Dia mengharapkan apa yang dipercayakan atas hidup saudara dikelola dengan maksimal, dikembangkan 2 kali lipat.